Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وآتنا الحكمة وألحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Ramadan adalah syahrul ladzi unzila fihil Quran, bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana diketahui bahwa Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan, maka munasabah sangat relevan bila mana Ramadan ini dijadikan momentum waktu-waktu pembelajaran. Karena Ramadan ini adalah bukan hanya bulan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah puasa, Ramadan ini pun adalah madrasah ilmiah, madrasah edukasi pembelajaran. Maka banyak diadakan dari berbagai masjid, musola, majlis ta'lim, tempat-tempat penyelenggara edukasi pendidikan mengadakan program-program akselerasi, program-program percepatan yang sering kita sebut dengan pesantren kilat. Walau hanya itu sehari, 2 hari, akan tetapi maksud dari tujuannya Ramadan jangan sampai terlelai dengan hal-hal yang tidak senilai dengan bulan Ramadan itu sendiri. Maka demikian majlis ini pun adalah upaya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap Ramadan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yudarisul Qur'an ala Jibril. Setiap bulan Ramadan Rasul itu ngederas, menyetorkan bacaan Qur'annya beliau kepada malaikat Jibril. Satu, menunjukkan bahwa bulan Ramadan dianjurkan memperbanyak baca Qur'an. Karena Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, Nabi saja setiap bulan Ramadan ngederas. Maka lagi-lagi di masjid, di musola, di majlis ta'lim banyak diadakan khutmul Quran, tadarus Quran. Ini adalah min mawasimil amaliyah. Momentumnya memang momentum untuk itu. Demikian pula Ramadan adalah momentum pembelajaran. Maka hadirin rahimakumullah, puasa ini ibadah yang spesial, ibadah sirriyah, yang mana kaifiyah pelaksanaannya berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Perlu dipahami, jangan sampai kita berpuasa tapi gagal paham.
apalagi salah di dalam berpuasanya, keliru ketika melaksanakannya. Yang pertama, puasa itu tidak seperti sholat. Kalau sholat ibadatun muttasilah, ibadah yang menyambung dari awal hingga akhir. Berapapun jumlah rokaatnya sepaket. Duhur 4 rokaat, asar 4 rokaat, maghrib 3 rokaat, isya 2 rokaat, barusan subuh 2 rokaat. Berapapun jumlah rokaatnya, sholat itu niatnya cukup sekali ketika takbiratul ihram. Saya ulangi, sholat itu niatnya cukup sekali ketika takbiratul ihram, berapapun jumlah rokaatnya. Mau dohor, asar, isya 4 rokaat, tetap niatnya itu sekali ketika takbiratul ihram. Maghrib 3 rokaat, beda, tetap niatnya itu di awal sekali ketika takbiratul ihram. Subuh barusan 2 rokaat, tetap niatnya itu sekali ketika takbiratul ihram, dan tidak perlu mengulang-ulang niat ketika berganti rokaat. Bohor 4, asar 4, isya 4. Tidak setiap Allahu Akbar rakaat kedua niat lagi, rakaat ketiga niat lagi. Tidak perlu, karena ibadah sholat itu dari rangkaian awal hingga akhir muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim, yang mana sholat adalah amaliyah yang diawali dibuka dengan takbiratul ihram, diakhiri oleh salam. Niatnya cukup sekali di awal saja, tidak ada kewajiban mengulang niat ketika berganti rokaat. Sholat kalau sholat itu cukup, kita niatnya sekali ketika Allahu Akbar. Nah, sekali doang. Mau jumlahnya rokaatnya 4 ke, mau jumlah rokaatnya 3, mau jumlah rokaatnya 2, tetap niatnya sekali saja. Berbeda dengan puasa. Kalau puasa itu ibadatun munfasilah, ibadah yang menyendiri satu dengan yang lain. Dibatasi dengan terbitnya fajar, diakhiri dengan terbenam matahari. Maka setiap terbit fajar, terbenam matahari memerlukan satu niat. Maka jumhur para ulama, mayoritas para ulama mewajibkan setiap malam wajib niat untuk puasa Ramadan. Oh, karena puasa hitungannya per hari, bukan per bulan. Tadi malam setelah taraweh niat, besok niat lagi, karena niat yang kemarin udah kadaluarsa. Maka kalau sholat niatnya cukup sekali, berapapun jumlah rokaatnya. Tapi kalau puasa, mau jumlah bulannya 29 atau 30, maka tiap malam wajib niat puasa untuk esok hari. Karena setiap hari niatnya sekali, besok niat lagi, lusa niat lagi,
Niatnya kemarin untuk hari kemarin, niatnya sekarang untuk hari ini, niatnya besok untuk hari besok. Nggak bisa ditukar-tukar, nggak bisa dirapel. Maka inilah faidahnya kita meluangkan waktu sholat tarawih. Dan kalau bisa tarawihnya itu kita selesai pulang setelah imamnya salam. Tarawih itu etika bagusnya kita pulang setelah imamnya salam. Kalau imam belum selesai, jangan pulang. Imam aja belum selesai, kok udah selesai? Kenapa kudu begitu? Karena satu etikanya, imam itu diikuti, makmum ngikuti. Kalau kita naik angkot yang berkuasa sopir apa angkutan, Pak? Yang berkuasa ngeberhentiin. Kita naik angkot, yang paling berkuasa ngeberhentiin supir apa pengangkutnya? Yang ngeberhentiin angkotan. Yang ngeberhentiin mobil supir apa angkutannya? Supir apa angkutannya? Yang ngeberhentiin supir mah kagak punya tujuan. Supir mah hanya ngebawa angkutan. Yang ngeberhentiin mobil siapa? Angkutannya. Kata angkutan, bang kiri berhenti, kagak mau. Kenapa? Dibayar mobilnya. Maka kalau dalam angkutan yang ngeberhentiin mobil penumpangnya, kata penumpang, bang kiri berhenti, walaupun yang punya mobil si sopir. Tapi kalau sholat yang ngeberhentiin lanjut atau kagak, makmum bapak imam yang nentuin lanjut apa kagak? Imam. Maka mau lanjut, kata imam, gas, berhenti, selesai, tergantung imamnya. Maka etikanya, adabnya, idealnya makmum itu ngikutin imam. Kenapa demikian? Berkaitan dengan ini. Makanya kita mengupayakan sholat tarawih apa? Karena ada satu momentum setelah tarawih selesai, diakhiri dengan witir, diakhiri dengan doa. Kata imam, mari jemaah sama-sama kita berdoa dan kita sama-sama berniat untuk puasa esok hari. Itu. Coba yang pulang duluan, niat apa kagak, Pak? Niat apa kagak? Belum tentu. Niat itu ada faidahnya. Kenapa sampai akhir? Supaya jemaah yang ada kagak lupa besok mau puasa. Kenapa konsekuensinya? Sampai ada tarawih dan dianjurkan sampai selesai tarawihnya supaya antisipasi enggak lupa niat. Kenapa? Barang siapa orang yang lupa niat puasa untuk esok hari, lupa umpamanya karena enggak tarawehan, lupa, 3 konsekuensinya. 1, orang yang lupa niat puasa, mau lupa apalagi sengaja agak niat, lupa niat puasa untuk esok hari, 3 konsekuensi. Yang pertama, la shaumalahu, puasanya tidak sah. 1, puasanya tidak. Innamal a'malu binniat, niatnya enggak ada. Kalau cuma menahan lapar, haus, dan dahaga, anak kecil pun bisa.
tanpa harus niat. Akan tetapi kita menahan lapar haus dahaga dari terbit hingga maghrib itu pakai niat. Niatnya nggak ada nilai puasanya. Satu, lupa niat, otomatis puasanya tidak sah. Yang kedua, sudah puasanya tidak sah, dia tidak boleh makan, tidak boleh minum, percis seperti orang berpuasa acting, padahal puasanya enggak sah. Sudah puasanya enggak sah, enggak boleh makan, enggak boleh minum. Wah, 2-0. Yang ketiga, wa yajibu alaihil qada'u, diqada nanti bulan Syawal. Karena puasa yang lupa niat, puasanya tidak sah, maka otomatis harus diganti di bulan Syawal. Maka itulah pentingnya, faidahnya, maksain kita walaupun ngantuk, lelah, capek pulang kerja, datang ke masjid yang dekat masjid, datang ke musola yang dekat musola, atau setahun sekali. Maka dengan tarawih kita menjaga antisipasi agar tidak lupa untuk niat puasa esok hari. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa ini adalah ibadah syariah yang diatur aturan dan batasannya dengan ketentuan waktu. Maka oleh karena itu, salah satu keterangan hadis yang berkaitan dengan ibadah puasa ini, walau kejadiannya sudah terlewat, akan tetapi berkaitan dengan puasa kita sepanjang Ramadan belum berakhir. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari sahabat bernama Ibnu Umar. Sayyidina Umar bin Khattab punya anak namanya Abdullah bin Umar, maka disebutlah singkatnya Ibnu Umar. Ulamanya para sahabat, ahli fikih. Beliau menyatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara Ramadan. Suatu ketika Nabi sedang mengedukasikan tentang perihal bulan Ramadan di hadapan para sahabat, termasuk yang mendengar salah satunya adalah beliau Abdullah bin Umar. Apa kata Rasul tentang masalah puasa Ramadan ini? Rasul berkata, la tasumu hatta tarawul hilal wa la tuftiru hatta tarawhu. Singkatnya, terjemahnya orang Danamon begini, kata Rasul, la tasumu, janganlah kalian mulai berpuasa Ramadan hatta tarawul hilal, sehingga melihat anak cikal bakal bulan, disebut dengan ru'yatul hilal. Wala tuftiru, dan janganlah kalian pun berhenti puasa hatta tarawhu, sehingga kalian pun melihat cikal bakal bulan Syawal. Ketika di awal, dilihat di akhir bulan Sya'ban. Jangan kalian berpuasa sehingga kalian melihat anak bulan cikal bakal Ramadan. Kalau sudah kelihatan, besok puasa. Kalian pun jangan berlebaran ketika di akhir Ramadan belum melihat cikal bakal bulan Syawal. Maka awalnya dibatasi, akhirnya dibatasi,
dengan metode ru'yatul hilal. Metode ini adalah metodenya Rasul. Metodenya Rasul, metodenya para sahabat menentukan Ramadan, Rasul dengan ru'yatul hilal. Maka saudara kita ada yang menentukan Ramadan dengan ijtihad, dengan metode ilmiah, dengan penghitungan hisabiyah. Boleh atau tidak? Boleh, tetapi dahulukan nas dulu. Amalkan hadis Rasul. Rasul itu mengutamakan pakai ru'yat dulu. Kalau enggak kelihatan, baru genapin Sya'ban 30. Teropong dulu lihat. Kalau sudah enggak kelihatan, baru genapin Sya'ban 30. Bila mana mendung, cuacanya tidak mendukung melihat hilal, genapkan Sya'ban 30, genapkan Ramadan 30. Jadi metode untuk menentukan awal Ramadan, akhir Ramadan, itu langkah pertama, tidak boleh langsung dengan hitungan, tapi metodenya harus dengan ru'yatul hilal, dengan hilal. Maka konsekuensinya, bila mana kita mengikuti puasanya dengan hisab, maka lebarannya jangan mengikuti dengan ru'yat. Umpama di Indonesia ini sudah masyhur ada dua kelompok. Saudara kita yang berpuasa dengan penetapan Ramadannya dengan ru'yatul hilal, mereka-mereka yang mengikuti daripada hasil sidang isbat Kementerian Agama. Yang kedua, ada yang berpuasa mulai Ramadan dengan hisabiyah, perhitungan astronomi, rumus-rumusannya. Mereka keduanya dipersilahkan, tapi konsekuensinya, yang mulainya dengan ru'yat, akhiri Ramadannya dengan ru'yat. Yang awalnya dengan hisab, akhiri Ramadannya dengan hisab. Jangan begini, kita puasanya ngikut Kementerian Agama, ternyata mertua kita lebarannya duluan. Waduh, bagaimana ini? Kita masih puasa, mertua kita udah lebaran, kumpul-kumpul tuh. Saya menghargain mertua dah, ikut lebaran aja. Kagak boleh. Karena mentang-mentang ngikutin mertua, ngikut lebaran, kagak boleh. Kenapa? Berarti ketika kita ngikuti lebarannya orang, otomatis puasa kita kurang. Atau sebaliknya, kita udah lebaran, seharusnya hari ini lebaran, umpamanya hari ini lebaran, tapi mertua kita masih puasa. Kagak enak sama mertua, udah masuk rumah lagi, masih puasa, padahal seharusnya dia lebaran, malah puasa. Enggak boleh. Berarti kita berpuasa pada hari yang diharamkan. Enggak boleh berpuasa di hari Idul Fitri, dan tidak boleh mengurangi jumlah daripada bulan Ramadan. Maka sepaket, kalau awalnya puasa pakai ru'yat, maka lebarannya pakai ru'yat, ikuti Kementerian Agama. Kalau memang awalnya pakai hisab, maka lebarannya pakai hisab. Jangan jomplang. Giliran puasanya belakangan, giliran lebarannya duluan. Ada orang begitu, kurang pasti atuh.
Saya mah kalau masalah puasa saya mengikut yang belakangan aja dah. Nanggung masih ngopi ngerokok, bu ilah. Puasanya belakangan, lebarannya duluan. Satu, berarti Ramadannya kurang itu. Yang kedua, nanti dia akan berpuasa di hari yang terlarang. Seharusnya orang-orang pada makan, dia masih puasa. Kenapa? Inilah disiplin dalam agama, tidak boleh semaunya, enggak boleh ngikut-ngikutan. Ngegeloyok ke kanan, ngikut kanan. Saya mah ngikutin tetangga sebelah, udah lebaran, ikut lebaran, enggak boleh. Maka Ramadan ini ditentukan oleh ru'yah. Maka bila mana kita orang Indonesia seumpama berangkat ke luar negeri, menurut hitungan kita masih puasa, pas kita ke Arab Saudi di sana lebaran, padahal kita masih puasa. Pertanyaannya, ketika kita sampai ke Arab Saudi hari besok sudah lebaran, pertanyaannya, kita ngikutin aturan Indonesia yang masih puasa atau ngikut lebaran? Kira-kira orang Indonesia masih puasa, pas kita ke Arab Saudi udah lebaran. Waduh, lebaran di sono mah. Pertanyaannya, mempertahankan puasa atau ngikutin lebarannya di sono? Kira-kira. Kalau berpuasa berarti kita berpuasa di tempat orang yang sedang, saya ulangi. Kita masih puasa, Indonesia masih puasa. Hitungan kita masih puasa. Berangkat kita umroh ke sana, umroh umpamanya umroh 10 hari terakhir Ramadan. Itulah katakanlah. Puasanya kita ngikutin kemenad. Berangkat umroh 10 hari terakhir. Otomatis kita bakal lebaran di Arab. Sedangkan menurut hitungan kita, di Indonesia mah belum pada lebaran, di sono udah lebaran. Pertanyaannya, kita ngikutin hitungan puasa Indonesia atau ngikutin lebarannya Arab? Kira-kira. maka ngikuti lebarannya Arab. Karena kita kalau maksain puasa sama dengan kita berpuasa di hari rayanya orang, kagak boleh. Maka jikalau kita keluar negeri udah lebaran, ikutin lebaran, bonus namanya. Karena puasanya seseorang, puasanya sebuah daerah, lebarannya daerah, itu ditentukan dengan ru'yatnya masing-masing negara. Arab udah lebaran, kita ke sono, maka ikutin lebaran, berarti kita udah selesai Ramadannya dengan mengikuti ketentuan ru'yatnya di mana kita berada. Sebaliknya pula, sebaliknya menurut hitungan kita besok lebaran. Hitungan kita pergi mundur ke belakang ke Amerika. Ternyata di Amerika besok belum lebaran. Waduh, puasa lagi kita. Padahal di Indonesia mah udah pada lebaran, karena kita mundur ru'yatnya ke belakang, puasa lagi ngikuti keadaan negeri tersebut. Karena puasanya di berbagai negara itu ditentukan mulainya dan lebarannya ditentukan oleh ru'yatul hilal. Maka bila mana kita ke Arab, di Arab sudah lebaran, ikuti lebarannya sono. Walaupun secara hitungan kita di Indonesia masih puasa,
karena kita berada di daerah yang ketentuan ru'yat hilalnya berbeda, maka pepatah bijak berkata, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana kita berada, ikuti aturan yang ada. Kita ke luar negeri, di sana sedang Idul Fitri, ikutin Idul Fitri. Maka demikian pula sama ketika kita sholat seumpamanya, ataupun ketika kita puasa, lagi puasa ini mah masih jauh lebaran lah, masih lebaran, kita mau keluar negeri, berangkat jam 8 pagi, penerbangan cuma 5 jam, 6 jam lah. Kalau berangkat take off-nya pukul 8 atau pukul 9, sudah boarding pass di pesawat jam 9 take off, perjalanan 6 jam. Ternyata dengan perjalanan 6 jam kita sampai di negara tujuan kita udah maghrib, padahal cuma 6 jam. Kalau hanya kita hitung perjalanan jam 9, katakanlah jam 9 tambah 6 berarti berapa, Pak? 9 tambah 6 berarti asar, katakanlah jam 3. Seharusnya jam 3 di kita masih puasa, tapi karena kita menggunakan pesawat, perjalanan 6 jam saat ke sebuah negara, nyampe udah maghrib. Pertanyaannya, ketika nyampe udah maghrib, jam tangan kita masih jam 3. Pertanyaannya, puasa kita ngikutin maghribnya orang atau ngikutin jam tangan kita? Ngikutin mana? Bagian ini mah ngikutin orang. Bonus itu namanya, agama tuh begitu. Kenapa? Ketentuan terbenamnya matahari ngikutin negaranya, terbitnya ngikutin negaranya, puasanya orang sedunia beda-beda, bukanya maghrib beda-beda. Maka boleh jadi sekarang kita baru puasa, ada di belahan dunia sekarang baru maghrib. Enggak aneh. Maka seperti itulah di mana kita berada, kaidah itulah yang kita pakai dan itulah yang dipraktikkan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini menunjukkan bahwa Islam itu mudah, tidak mempersulit. Coba kalau ngikutin jam kita, nyampe maghrib, di jam kita masih asar. Waduh, masih lama maghrib ini, masih 3 jam lagi. Orang udah pada makan. Waduh, Pak, ribet urusannya. Orang mah udah pada ngendok, udah pada makan, udah pada ngopi, ngudud. Kita masih ngebladud baik. Maaf Mas, belum buka di Indonesia. Ya ilah. Sekarang kita bukan di Indonesia. Maka kaidah di dalam ru'yat itu bukan hanya ketentuan mulai akhirnya berpuasa, tapi ketentuan di mana kita berada ketika berpuasa itu pun berlaku. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini pun yang perlu diantisipasi tentang masalah buka puasa dan sahur. Maka idealnya masjid, musola mengedukasi para muazzinnya. Jangan sampai azan lebih dulu daripada orang. Baru aja ngit udah Allahu Akbar wae. Kenapa? Azan maghrib ini berakibat fatal, Pak. Bila mana enggak tepat. Contoh, seharusnya umpama maghrib pukul 6:05 umpamanya. Ini jam 6:03 atau lebih 4 udah azan.
Kalau udah azan, la haula, namanya anak kecil, di depannya dia bo ilaha ilah kolak, biji salak, udah dikoleksi di depannya, udah kayak singa kelaparan aja. Bahkan remote TV, rebutan sama emaknya mau Indosiar, anaknya mau Upin Ipin, ilah berebut. Kenapa? Ngejar TV mana yang azannya cepat. Namanya bocah udah koleksi, ilah makan di breng-breng di depan, ilaha illallah. Ternyata masjid dekat rumahnya azannya lebih cepat. Nah, yes, langsung baik. Muadzin mah baru Allahu Akbar, biji salak 3 udah ketelan. Coba itu. Padahal jika azan itu belum masuk waktunya, berapa puluh orang yang batal puasa belum pada waktunya. Ayo ya. Maka diedukasi. Kadang-kadang yang baik itu dengan ditunda sebentar, tidak langsung. Maka walaupun udah biarin aja dulu semenit mah, supaya benar-benar azannya itu sudah masuk waktu maghrib. Jangan belum masuk waktunya apalagi menggunakan jamnya jam manual. Kadang-kadang yang setting pun error dikit. Lebih baik diakhirkan sebentar supaya yakin azannya itu betul-betul udah masuk waktu maghrib. Ini bukan masalah sholat, ini adalah pertanda buka puasa. Bila mana azannya kecepatan, khawatir banyak korban buka puasa belum pada waktunya. Berapa ratus coba orang yang udah nyoplek makan bakwan, udah makan kolak, padahal belum masuk waktunya. Gara-gara muazzinnya enggak tepat, azannya belum masuk pada waktunya. Dah coba itu. Maka geser aja dulu nyantai. Semenit udah udah ganti menit baru boleh azan. Jangan belum masuk azan udah azan baik. Takutnya bila mana azan maghrib belum masuk pada waktunya, orang-orang otomatis akibatnya berbuka belum masuk waktu maghrib. Itu yang dikhawatirkannya. Maka kalau berbuka lebih utama diakhirkan. Oh gitu, siapkan semuanya. Yang air putih, teh manis, air hangat, kolak, bakwan, semuanya siapin. Tuh, Pak Ustadz mau nanya, kalau di depan kita udah ada makanan, terus azan berkumandang, pertanyaannya makan dulu apa sholat dulu? Kira-kira ini udah ada nih, nasi udah disendokin, sayur asem udah komplit, udah banyak, udah komplit, udah di depan mata kita hidangan makan. Pertanyaannya, azan udah berkumandang maghrib, pertanyaannya nyendok dulu apa sholat dulu? Kira-kira tapi udah ketakdir jawabannya mah. Udah ketakdir pasti makan dulu kan? Iya, makan dulu, memang adabnya begitu. Bila mana sudah ada hidangan, walau dikumandangkan azan, maka adabnya makan dulu, jangan sholat dulu. Kalau sholat dulu bukan mikirin makan, takut kehabisan.
Terus Pak Ustadz, sholatnya kapan? Ya nanti udah beres. Buka puasa itu berbeda dengan makanan yang lain. Rasul berkata, mazala shaimu yafturu yastaghfirul malaikatu lahu. Selama orang berbuka puasa sedang makan sedang minum, selama dia sedang makan minum, para malaikat beristighfar memintakan ampun untuk orang yang sedang berbuka puasa. Maka kalau buka nyantai aja, ngopi ngudud 2 batang gak mengapa. Kenapa? Selama dia makan berbuka puasa, malaikat beristighfar memintakan ampun kepada dia yang sedang berpuasa. Jangan mempercepat buka puasa. Udah, sholat. Nggak usah. Itu sama ngusir malaikat. Itu sama ngusir malaikat lagi ngedoain. Udah, sholat. La ilaha illallah. Itu malaikat sedang beristighfar, memintakan ampun kepada orang yang sedang berbuka puasa. Baru aja korma 3 biji, udah, sholat. Ya ilaha illallah. Sunnahnya nyantai, nyaman, buka puasa silahkan. Kenapa? Ketika itu malaikat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memintakan ampun bagi orang-orang yang sedang berpuasa. Cukuplah 10 sampai 15 menit manyan, jangan diburu-buru. Kenapa? Ngeburu-buru orang yang berbuka puasa sama dengan ngusir malaikat lagi berdoa untuk orang yang berbuka. Nyantai aja. Itu. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah, berkaitan dengan berbuka puasa. Yang kedua berkaitan dengan sahur. Kita ini idealnya menghirup udara seger, oksigennya murni, tanpa ada polusi udara. Maka di Ramadan pun hati-hati, masjid musola jangan membuat polusi udara. Maksudnya polusi udara apa? Jam 2 oa sampai wang lagi tidur. Jam 11 masih baca Quran, orang sudah istirahat. Itu namanya polusi udara. Bukan kagak boleh ngaji, tetapi jangan pakai toa luar. Itu orang ada yang mau dagang, istirahat supaya enggak kesiangan. Ada yang sudah tidur, besoknya mau kerja, sudah mah kerja puasa, sudah rehat jam 10 di rumahnya. Mereka yang istirahat, mau sahur, mau kerja, jangan diganggu. Dengan kencangnya suara masjid musola, sudah batas jam 10 selesai. Kalau tadarusan, suara dalam aja. Bukan kagak boleh pakai toa, tetapi menghargai orang sedang istirahat. Sahur kira-kira aja uang jam 2 jam 3 orang lagi tidur. Cukup 3:30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahur. Pukul menunjukkan pukul 3.30. Cukup ngebangunin sahur. Ini mah jam 2 ngebangun sahur. Siapa yang mau sahur jam 2? Orang lagi pada tidur istirahat. Maka jangan membuat polusi udara. Ada batasan, ada teritorialnya. Maka sahur itu sunnahnya didahulukan. Bukan berarti harus jam 2 juga. Kalau buka puasa, sunnah disegerakan tapi diakhirkan supaya benar-benar masuk maghrib. Kalau sahur
disunnahkan, didahulukan. Maka hanya di Indonesia yang ada istilah imsak. Singapura nggak ada istilah imsak, Malaysia, Brunei nggak ada. Di Indonesia doang ada imsak tuh. Padahal imsak itu apa? Imsak itu justru adalah mulainya puasa disebut imsak. As-saumu lughatan al-imsaku. Puasa secara bahasa itu al-imsak, menahan lapar haus dahaga, disebut dengan imsak. Imsaknya kita bukan itu maknanya. Imsaknya kita 10 menit sebelum azan subuh. Nah, imsak. Padahal hakikatnya imsak puasa ketika azan subuh berkumandang baru imsak itu. Baru mulai kita puasa. Kalau sebelum azan belum puasa. Kok itu ada imsak Pak Ustadz 10 menit sebelum azan subuh? Ulama Indonesia cerdas bijaksana. 10 menit terakhir kalau bisa sudah tidak ada makan, sudah tidak minum. Kenapa? Membersihkan gigi, mulut, sisa-sisa sahur supaya sholat subuh puasanya sudah mulai. Kenapa? Kalau mepet-mepet Pak, apalagi sahur kesiangan, ya ilah alamat ini mah. Udah mah yang dimakannya yang keras-keras. Tunjang, sate setengah mateng, tongseng, aduh itu pada nyempil di gigi, lupa sahurnya mepet-mepet, udah mah minum yang manis-manis, udah mah makan yang banyak nyempil-nyempil gigi, lupa udah sahur langsung sholat, udah sahur langsung sholat. Bila mana sudah sahur langsung sholat, sikat gigi enggak, gosok gigi enggak, kumur-kumur enggak, khawatir ketika sholat Allahu Akbar, waduh, sisa sahur sebelah kanan, korek, ada 2 kilo sisa sate, kumpulin, telen, lagi sholat, jilat, waduh, ada kolak yang nyempil, rasa manis, kurak, telen, sisa sahur ditelen, dimakan lagi sholat subuh. Konsekuensinya 2. 1, sholatnya batal, puasanya batal. Karena sudah puasa malah nelen sisa sahur. Oh, maka itulah bijaksananya ulama-ulama Indonesia ada istilah imsak 10 menit sebelum azan berkumandang sudah prepare, sudah persiapan, semuanya bersih, semua sudah netral, tidak ada sisa sahur, sehingga ketika sholat subuh maka sholatnya sah, dimulailah ibadah puasa. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini adalah madrasah pembelajaran. Maka Ramadan sejatinya digunakan momentum-momentum untuk mengupgrade sejauh mana pendalaman pemahaman kita, terutama berkaitan dengan ibadah puasa secara mendalam, baik secara teori, pemahaman, dan prakteknya yang berkaitan dengan puasa, berkaitan dengan zakat dan sebagainya. Ramadan adalah min mawasimi madrasatil ilmiyah. Ramadan adalah momentum madrasah ilmiah selain daripada madrasah ruhaniyah rabbaniyah, mengasah dan mendidik jiwa raga kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala,
insyaallah. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dicukupkan sekian. Mudah-mudahan menjadi tambahan wawasan pengetahuan kita dalam edukasi dalam ibadah kita. Fase kedua, 10 hari kedua kita mudah-mudahan lebih disiplin, lebih berkualitas, dan lebih menjaga daripada ilmu-ilmu, sehingga ibadah kita bukan hanya sekedar menahan lapar, haus, dan dahaga saja, tetapi kita bisa memetik hikmah rahasia dari ibadah puasa yang kita laksanakan. Kita akhiri hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.